Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Pada pertemuan kita yang telah lalu, di mana dengan perbincangan yang kita bicarakan di seputar firman Allah yang berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam. Perumpamaan yang sederhana, tentu dengan kita tidak puas atau tidak berpuas hati dengan bangunan yang dibangun, kalau ternyata dengan bangunan tersebut itu dibangun tidak sampai selesai sehingga dapat kita tumpati dengan seumpama bangunan, dengan seumpama pakaian, dengan seumpama perhiasan, dengan seumpama kebun. Masya Allah, tabarakallah, cukup membanggakan kita dengan sebuah dusun durian. Pohonnya Masya Allah, tabarakallah, tidak kurang daripada sekian ratus. Kemudian dengan buahnya lebat, daripada tiap pohon hampir tidak kurang daripada 6.000-an biji musangking. Kita sudah dapat menghitung berapakah gerangan keuntungan akan kita dapatkan, tapi tidak ada kenikmatannya, hanya setakat dengan menyaksikan dengan buah yang lebat, dengan pohon yang rindang. Kalau pada itu tidak sampai ke penghujung daripada kebun, itu dengan hasil dapat kita nikmati. Kita dapat menikmati betapa sedapnya yang namanya musangking. Itu dengan tanaman, dengan buah-buahan,
Jadi kita tidak inginkan tanaman yang kita tanam itu ternyata luruh sebelum matang, sebelum masak. Macam itulah juga dengan iman dan yakin. Alhamdulillah terkondisi pandangannya, pikirannya, gerak rentak dalam kehidupan sehari-hari terjaga dan juga terkawal dengan baik. Ubudiyahnya bagus, pergaulannya bagus, kehidupannya baik, dan juga segala aspek yang berkenaan dengan kehidupan, yang berkenaan dengan keperluan hidup, semuanya tertata rapi, indah sungguh, masya Allah, tabarakallah. Katakan saja dengan seumpama masjid itu dengan kristalnya, itu dengan lampunya, itu dengan kubahnya, lanjut juga dengan mimbarnya, dengan mihrabnya, semuanya cantik. Tapi ternyata elektrik tidak ada, api tak ada, air tidak ada. Itu juga termasuk daripada husnul khatimah. Contohnya juga dengan kehidupan. Apalah artinya dengan amal ibadah yang banyak? Apalah artinya dengan penghujung yang mengakhiri segala-galanya? Itu kalau tidak membawa kepuasan kepada kita dalam kehidupan kita, kepada kehidupan yang abadi, tidak membawa kita kepada kehidupan yang abadi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pembicaraan yang kita bicarakan. Kita inginkan daripada ujung ke ujung bidayah nayyirah, dengan permulaan yang baik dan juga dengan kesudahan yang mulia, mati dengan husnul khatimah, mati dengan iman dan yakin, mati dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini merupakan yang termahal daripada 1.000.001 nikmat yang Allah bagikan. Tidak ada nikmat yang menandingi dengan husnul khitam. Sebutkan saja dan kita senaraikan satu persatu kenikmatan yang kita nikmati. Kenikmatan pada waktu kita melaksanakan ibadah haji, kenikmatan pada waktu kita menangis di hadapan Allah, kenikmatan pada waktu kita berdoa dengan kekayaannya, dengan harta dan juga dengan wibawa dan juga dengan pengaruhnya. Seperti apapun kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, kalau tidak membawa kepada husnul akibah, kalau tidak membawa kepada kesudahan yang elok, itu akan menjadi asbabnya halak, akan mencelakakan seseorang pada penghujungnya. Husnul khatimah dengan kesudahan yang baik, tak kisah mungkin saja serong sana serong sini, mungkin dengan kehidupan yang serba negatif, dengan kehidupan yang serba terbabit dengan bermacam-macam perkara janggal, akan tapi pada penghujungnya husnul khitam. Al-ibratu bil khawatim. Kita dengar kembali ulasan daripada al-muallif rahimahullah ta'ala tentang betapa perlunya dengan kita mendapatkan penghujung yang indah, dengan penghujung yang baik. Sebab penghujung yang indah itulah merupakan yang terbaik daripada segala-galanya. Berapapun kekayaan yang kita miliki, berapa saja kekayaan yang kita dapatkan, setinggi apapun pangkat, wibawa dan pengaruh, sultanus salatin, syahin syah, ahkamul hakimin atau hakim hukam, raisul wuzara, raisul ru'asa, dengan sebutan-sebutan seumpamanya, tetap saja kalau tidak memperoleh husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon mati dalam keadaan husnul khatimah. Naam. Amin.
satu persatu yang beliau senaraikan di sini, dia tidak hanya 7 yang menjadi asbab su'ul khatimah, meremehkan tentang sembahyang, meninggalkan puasa, mencerca, mencaci maki, memandang sinis kepada orang ramai, angkuh, ego, sombong, atau juga dengan at-tatbib, menggunakan timbangan. Tidak hanya dalam 7 yang tersenarai merupakan asbab su'ul khatimah, secara global tiap kemaksiatan, segala kemungkaran yang dilakukan oleh sesiapa saja itu boleh akan jadi asbab su'ul khatimah wal iyadzubillah. Karena itu dengan kita dituntut dari masa ke semasa, daripada waktu ke waktu, di mana dengan tuntutan tersebut akan mematahkan keinginan daripada musuh kita dalam selimut. Musuh yang paling berat kita hadapi itu adalah syaitan, waliyadzubillah. Di mana dengan syaitan sejak daripada dahulu sampai sekarang tidak ada istilah bahasa jenuh, bahasa letih, bahasa bosan, sampai pada detik-detik terakhir seseorang pun dia tetap berupaya keras agar bagaimana dengan penghujung daripada seseorang mati dengan su'ul khatimah wal iyadzubillah. Tapi kita bersabda dalam sebuah hadis, syaitan berkata, qasama dhahri, akan mematahkan tulang belakangku, seseorang yang memohon husnul khatimah salasa marrat, nas'aluka husnul khatimah, seseorang yang memohon kesudahan yang elok sebanyak 3 kali. Jadi tidak hanya sekali, kita mohon 3 kali. Qasama dhahri, akan membinasakan aku, seseorang yang memohon kesudahan yang elok salasa marratin, sebanyak 3 kali. Jadi jangan sampai dengan sesiapa saja memandang sinis kepada dosa, kemaksiatan, kemungkaran yang sekecil apapun. Kita dalam prinsip hidup jangan pernah dengan kita memandang remeh kebaikan-kebaikan yang baik, dan juga jangan sampai dengan kita memandang remeh keburukan-keburukan yang buruk. Tengok, iblis sudah masuk surga, sudah berada di dalam surga. Iblis dengan rasa hasud dengkinya kepada Nabiullah Adam alaihissalam, atau dengan bahasa yang lain dengan Nabiullah Adam dan juga dengan Sayyidatuna Hawa, kedua-duanya sudah berada di dalam surga. Hanya dengan satu kesalahan saja menjadi asbab dengan mereka dikeluarkan dan diusir Allah daripada surga. Hanya dengan satu kesalahan daripada iblis, Allah jadi terkutuk, terlaknat, mal'un di sepanjang waktu. Bagaimana kira-kira kalau dengan kesalahan yang sepanjang waktu, kesalahannya hanya sekali dalam seumur hidup, tidak sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Sekecil apapun kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan, itu jangan dipandang rendah. Boleh jadi akan menggugat, boleh jadi akan merusak iman dan yakin di penghujung usia, di penghujung umur. Waliyadzubillah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Tidak ada seorang pun yang walaupun dengan kewalian, yang ketara, dengan kedudukan yang tinggi, qutbul aqtab, al-ghaus, al-abdal, al-nujaba, al-akhyar, al-arif billah, semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin takut dengan penghujung. Semakin dekat, semakin tinggi ilmunya, semakin dekat kepada Allah, semakin ma'rifah, semakin takut kepada penghujung. Al-ibratu bil khawatim. Karena itu pernah diceritakan, mungkin sudah 2 kali saya ceritakan kepada kawan-kawan. Untuk kali ketiga, di saat seseorang meminta izin kepada orang tuanya untuk berpindah tempat, katakan saja nak duduk di KL. Jadi kata ayah, saya restu untuk kamu berpindah tempat daripada Seremban ke KL. Kalau seandainya kamu mampu untuk menunjukkan kepadaku makhluk yang paling hina, baru bangun tidur, jangan tidur lagi. Baru bangun tidur. Daripada bangun tidur, jaga. Daripada jaga, tidur. Kalau jaga kapan tidur. Tapi tadi kita baru bangun tidur, jangan tidur balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khair, kembali, minta maaf. Begitulah prinsipnya.
Kita kan sejak daripada pukul 10 malam, pukul 11 tidur. Takkan lepas makan lagi. Takkan lepas tidur lagi. Jangan sampai dengan kita ditunggang oleh setan dalam detik-detik waktu yang seperti ini. Ini diantara daripada makaidu setan. Jangan ada peluang yang kita berikan kepada setan untuk mengganggu kita dalam dunia ibadah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita macam seperti salafun saleh, sepanjang malam bertahajud, sepanjang malam baca Quran, sepanjang malam meratap dan menangis, sepanjang malam bermunajat, inaba kepada Allah. Tak apa subuh kita mengantuk, tapi sepanjang malam kita tidur, subuh mengantuk, itu musibah, itu penyakit. Di antara daripada penyakit yang paling berbahaya, di antara daripada penyakit yang boleh membawa pada su'ul khatimah, al-ghaflatu anillah, lengah dan lalai. Kalau kamu mampu untuk tunjukkan makhluk yang paling hina, papa restu untuk kamu duduk di KL. Dia pun cari pusing, seremban 1, seremban 2, seremban 3, pusing sana pusing sini, terjumpa seseorang berjualan di kaki 5. Jadi dia katakan ini orang yang paling rendah, ini manusia yang paling hina. Nah dia pikirkan kembali, setelah dia renung, hina macam mana? Bagaimana dikatakan dia hina daripada aku, sedangkan dengan dia bekerja di kaki 5 untuk mendapatkan rezeki yang halal, untuk mencari kehidupannya, pusing lagi ke sana, pusing lagi ke sini, ketemu dengan seorang kafir. Apakah kira-kira dengan seorang kafir lebih hina daripadanya? Pikir dengan seorang kafir, kalau pada saat dia mengucap dapatkan hidayah daripada Allah, segenap dosa kesalahannya akan terampunkan. Kemudian jalan kembali, pusing lagi, jalan lagi, sampai jumpa dengan satu ekor anjing, sampai jumpa dengan satu bangkai anjing. Dia katakan, inilah dia. Aku sudah temukan makhluk yang paling hina itu adalah anjing. Bukan anjing, bangkai anjing. Anjing itu sudah mati, tapi pada tidak berenung sejenak, buruk-buruknya anjing itu dengan najasah mughalladah, kotor-kotornya anjing, tentu saja dia dengan nasibnya seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, kunu turaba. Pada mahkamah agung nanti pada hari kiamat, yang menang di dunia dalam pertarungannya akan menjadi kalah, yang kalah di dunia dalam pertarungannya akan dimenangkan oleh Allah. Kemudian antara kambing dengan kambing, yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk, yang ada tanduk mengalahkan yang tidak ada tanduk, yang kalah itu nanti akan bertanduk dan juga akan mengalahkan yang tidak mempunyai tanduk. Begitulah keadaan binatang-binatang lainnya. Setelah itu Allah berfirman, kunu turaba, menjadi tanahlah kalian semuanya, sementara dengan manusia. Kalau penghujungnya tidak cantik, kalau kesudahannya tidak baik, kalau sampai menjadi bahan bakar api neraka waliyadzubillah, berarti dia lebih jelek, berarti dia lebih buruk daripada anjing. Jadi yang pada akhirnya sang anak tadi itu memberitahukan kepada orang tuanya, papa, setelah saya mundar-mandir ke sana dan kemari, saya cari, ternyata saya tidak temukan makhluk yang lebih hina daripadaku. Maka dengan demikian orang tuanya pun memberikan izin, sebab sudah sampai kepada makrifah, sampai kepada hakikat yang sebenarnya, agar dengan kita tidak memandang lebih, tidak memandang hebat kepada diri pribadi kita masing-masing, justru memandang diri lebih hebat daripada orang lain. Itu diantara daripada kesalahan yang boleh membawa kepada su'ul khatimah wal iyadu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan syariat Allah, dengan hukum hakam Allah. Tidak hanya setakat dengan kita mengawali kebaikan-kebaikan yang baik, tidak hanya sekedar dengan kita laksanakan, tapi dengan kita berpegang teguh untuk selama-lamanya. Jadi ucapan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kalau hanya baru kaki kanan kita saja yang melangkah masuk ke dalam surga,
kalau baru kaki kanan kita saja yang kita langkahkan ke dalam surga, kamu jangan berasa puas dahulu, kamu jangan berasa aman, kecuali kalau dengan kaki kita pun juga sudah berada di dalamnya. Jadi antara kanan dan kiri, kanan udah masuk, kiri menyusul. Selama kaki kiri kita tidak menyusul untuk melangkah masuk ke dalam surga, kamu jangan berasa aman daripada makrullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Nabi kita bersabda, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama jamaah. Semakin ramai, insyaallah semakin besar harapan kita untuk kita mendapatkan aun, untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Allah Jalla Jalaluh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, jadi semua unsur, semua asbab yang membuat kita berpecah belah itu merupakan satu perkara yang tercela dalam agama. Di antara daripada asbab yang ketara sekali yang membuat berpecah di kalangan kita adalah politik. Yang paling ketara. Jika sampai dengan kita kena dengan politik yang kita mengkafirkan, sanggup mencerca dan mencaci atau mengharam jedahkan kepada partai lawan. Padahal kalau dengan kita mengamat sejenak, minta maaf, ini tidak ada hubungannya dengan podcast yang baru-baru di Kelantan. Orang UMNO tawarkan kita tempat secara free, secara gratis, tidak ada sebarang bayaran. Terus daripada merah podcast pun juga terima. Tapi yang dibabitkan kawan-kawan pada bising-bising, katanya Syekh Nuruddin dah masuk UMNO kan? Masuk UMNO macam mana? Saya bukan warga negara. Kalau nak masuk pun mereka tak akan terima. Dahulu pada waktu pengajian diadakan oleh pihak hijau, kenapa tidak dikatakan saya hijau? Kenapa pada waktu biru yang mengadakan atau merah yang mengadakan saya dikatakan UMNO? Nah, begitulah ceritanya. Jadi perumpamaan yang saya sebut pada hari itu, kita mempunyai tidak kurang daripada dalam 85 ke 90% kesamaan. Akidah sama, sembahyangnya sama, zikirnya sama, iktidalnya sama, sujudnya sama, zakatnya sama, Mekahnya sama, Madinahnya sama. Beda kita kalau dengan Al-Ahmadiyah. Beda kita dengan pengikutnya Mirza Ghulam Ahmad. Dengan mereka melaksanakan haji, mereka melaksanakan haji ke Pakistan. Dengan kita melaksanakan haji ke Mekah. Baik yang hijau itu juga dengan yang biru, hampir tidak ada perbedaan. Pada waktu kita berwudu sama-sama, tidak ada perbedaan. Masa orang UMNO berwudu itu dengan membasuh 4 anggota, muka, tangan, kepala, kaki. Pun juga seperti itu hanya dengan PAS. Seperti itu hanya dengan Muhammadiyah. Begitu halnya juga dengan NU di Indonesia, tidak ada perbedaan. Ada tidak kurang daripada 80% kesamaan antara sesama kita. Apakah yang 80% tadi itu tidak mampu untuk menyatu padukan antara satu sama lain, antara sesama kita?
wa'tasimu, berpegang teguhlah. Wa'tasimu, kita disuruhkan untuk i'tisam, untuk kita berpegang teguh dengan hablillah, dengan tali Allah Jalla Jalaluh. Daripada berbagai kesamaan tadi itu, sama-sama dengan talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, sama-sama dengan azan yang kita kumandangkan, sama-sama juga dengan Al-Quran yang kita lantunkan, sama-sama juga dengan bacaan yang dibaca, hampir tidak ada perbedaan. Kalaulah terdapat perbedaan antara partai-partai politik, itu perbedaan dalam mentadbir, perbedaan dalam politik, dalam mentadbir sebuah negara. Itu saja perbedaan antara kita dengan mereka. Kenapa? Dengan kita bermusuh-musuhan. Bahasa yang dibahasakan pada waktu kita bersatu padu pun kita lemah, apalagi pada waktu dengan kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Diingat hadis yang saya sebutkan tadi, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama jamaah. Kalau yang kita inginkan itu adalah pertolongan, perlindungan, penjagaan, jangan berpecah belah. Yang menyebabkan kita akan berpecah belah, satu, politik, kedua, sukan, ketiga, organisasi. Ini diantara daripada asbab menyebabkan dengan kita berpecah belah antara sesama kita. Ini penyokongnya kesebelasan Seremban, yang ini bersama Johor, itu bersama Kedah, yang pada akhirnya suasana kita jadi tegang. Mungkin juga diantaranya itu adalah dengan atlet-atlet dan juga dengan hiburan. Jadi dengan hiburan yang berbeza-beza, kita tidak mengatakan kita harus berhibur, tapi gara-gara karena dengan hiburan, gara-gara karena dengan atlet, gara-gara karena dengan sukan, gara-gara karena dengan berpolitik, ini yang menyebabkan perpecahan berlaku di kalangan umat. Takkan yang 90% tidak mampu untuk membuat kita bersatu padu, sementara yang 10% itu dengan kita dengan slogan wa ya'duru ba'duna ba'dan, dan kita saling memaafkan, saling bertoleransi terhadap hal-hal yang terdapat perbezaan pendapat di kalangan kita dalam dunia ibadah. Pada waktu kita melaksanakan ibadah subuh, salat subuh, ada yang baca kunut, ada yang tidak baca kunut. Pada masa tasyahud ada yang bergerak-gerak seperti itu, ada yang tidak bergerak. Hanya sekadar itu saja permasalahannya. Kita nak gerak, kita gerakkan. Kalau tidak pun tidak ada masalah. Nak baca kunut, baca. Tak nak baca pun juga tidak ada masalah. Kesamaan kita takbir sama, rukuk sama, i'tidal sama, tumakninah sama, bacaan sama, Fatihah sama, tasyahud sama, bilangan rakaat dengan waktu pun juga sama. Atau kalau pada itu dengan hijau, sembahyangnya pada pukul 6.30 pagi atau setengah jam setelah masuk waktu. Tapi kalau dengan orang UMNO, sembahyangnya pada pukul 8.30. Kalau seandainya pas rukuknya ke depan, Allahu Akbar. Tapi kalau dengan UMNO, rukuknya ke belakang, Allahu Akbar. Kalau begitu, itu memang ketara perbedaannya. Tapi pada waktu dengan sembahyang yang terdiri daripada 13 rukun, perbezaan kita dengan Malikiyah, mereka tangan gerak-gerak pada masa tasyahud. Perbezaan kita dengan Hanafiyah, dengan Hanabilah, mereka tidak baca basmalah dengan kuat. Perbezaan kita dengan mereka tidak baca kunut. Tapi dengan hal-hal lainnya, waktu, syurut, arkan, hampir ada kesamaan antara kita dengan mereka. Kenapa kita tidak bersatu padu? Jadi kita tidak terperanjat. Pada saat Allah perintahkan wa'tasimu, itu dalam bentuk perintah, bersatu padulah kamu dengan tali Allah. Kenapa? Sebab karena Allah Maha mengetahui di sana terdapat asbab yang memungkinkan dengan kalian bertoleransi dan bersatu padu dalam kehidupan. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Naam.
kewajiban alaihi salatu wassalam. Wadkuru ni'matallahi alaikum. Memang patut dan wajar dengan kita mendapatkan arahan dan perintah yang seperti ini daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersyukur atas satu anugerah nikmat yang luar biasa, yang dimana dengan kita dapat menyaksikan dengan mata kepala kita masing-masing antara dua beradik, antara sanak saudara, antara ibu dan bapak, antara daerah dan daerah, antara tempat dan tempat, antara kampung dengan kampung. Jangankan dengan orang-orang yang bermusuhan, insan yang dilahirkan daripada rahim yang sama, mak dan ayah yang sama, itu pun kadang-kadang bermusuh-musuhan. Kita habis pikir apa yang menyebabkan sampai berlakunya pertelingkahan, bermusuhan antara sesama kita. Kita sama-sama Melayu, kita sama-sama negeri dan suku bangsa yang sama, negeri yang sama, pemerintahan yang sama, aturan yang sama, undang-undang yang sama. Itu pun dengan kita berpecah belah. Maka pada saat Allah mengingatkan suatu nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada mereka pada saat ketika itu, ini bukan antara suku bangsa yang sama daripada dua suku yang bermusuhan. Perumpamaan kita tadi itu daripada sanak saudara, dilahirkan daripada rahim yang sama, mak yang sama, bapak yang sama, bin yang sama, warga yang sama. Itu pun kadang-kadang kita berpecah belah. Bagaimana saat ketika bersatu padunya dua kumpulan yang bermusuhan sejak pada beberapa abad yang lalu, di antara daripada yang diingatkan di sini adalah kumpulan Aus dengan Khazraj, tidak pernah akur. Yang kalau pada itu antara sesama keluarga saja kita tidak mampu untuk menyatu padukan, bagaimana kira-kira dengan seseorang yang pernah bermusuh atau dengan kumpulan yang bermusuh-musuhan sejak pada beberapa abad yang lalu, seperti dengan Aus dan Khazraj. Ternyata Allah baina qulubihim, Allah satu padukan antara hati mereka. Itu memang merupakan satu nikmat yang besar yang Allah anugerahkan antara orang yang bermusuh-musuhan. Rencananya kalau kita punya kesempatan kita akan membunuhnya, rencananya kalau kita punya peluang kita akan menghabisinya, rencananya akan kita binasakan, akan kita aniaya, akan kita sakiti. Daripada kehidupan yang seperti itu, ternyata dengan penuh ulfah, dengan penuh mahabbah, dengan penuh rasa kasih sayang, berpelukan antara kaum Muhajirun dan Ansar, dan juga di kalangan Aus dengan Khazraj. Masyaallah tabarakallah, bukannya setakat bersatu padu dengan dunia mahabbah, kasih mengasihi sayang menyayangi, tapi juga dengan hadis yang Nabi kita sampaikan kepada mereka, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
itu sampai kepada tahap sebagian daripada mereka mampu untuk tanazul, mampu untuk memberikan separuh daripada harta kekayaannya kepada saudaranya yang baru hijrah daripada Mekah atau juga daripada mana saja. Ini ulfah, yang inilah ulfah, atau dengan perpaduan yang seperti inilah yang Allah peringatkan kepada kita, yang Allah peringatkan kepada kita, wadzkuru, dan ingatlah nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kalian, yang pada saat ketika kamu bermusuh-musuhan akhirnya kamu menjadi orang yang bersatu padu, allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga dengan nikmat Allah kita jadi bersaudara, kasih mengasihi sampai kepada tahap yang seperti dalam hukum, tidaklah beriman salah seorang daripada kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Namun sebelumnya yaqulullahu jalla jalaluhu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ummah harus terdapat segelintir daripada kalian yang mengajak umat kepada kebajikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bagaimanapun hebatnya, tetap saja dengan kita kadang-kadang tidak dapat menatap kekurangan-kekurangan yang ada pada diri pribadi kita masing-masing. Sesempurna apapun, tidak ada yang sehebat Sayyidina Rasulullah SAW. Itu pun tetap dengan baginda meminta asyiru ilayya ya qaum, tolong berikan pandangan, tolong berikan cadangan, tolong berikan nasihat. Bahkan nasihat merupakan prinsip yang terpenting dalam agama kita. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. Yaqulul Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Semampu apa dengan keterbatasan umur yang kita miliki, kalian, kita semuanya peruntukan umur yang Allah berikan kepada kita untuk keperluan dunia saja masih belum cukup. 70 tahun, 80 tahun kita berhenti pada pukul 8. 70 tahun, 80 tahun, kalau murni kita gunakan waktu kita untuk akhirat, kalau murni kita gunakan waktu kita untuk kita mendapatkan yang terindah di sisi Allah Jalla Jalaluhu, itu tidak akan tercapai. Itu tidak akan mungkin. Kalau seandainya masuk surga dengan amalan, tidak ada seorang pun yang akan masuk surga dengan amalannya. Kalau seandainya untuk mendapatkan anugerah Allah, kebahagiaan yang abadi, itu dengan umur yang kita gunakan untuk ibadah di sepanjang hidup pun juga tidak akan tercapai. Kita akan gagal. Nabi kita bersabda, wala ana ila ayataghammadani Allahu birahmatih. Aku juga tidak akan masuk surga dengan amalanku kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku. Kalau kita paham keterbatasan yang ada pada diri kita, keterbatasan kita dengan umur, keterbatasan kita dengan peluang, keterbatasan kita dengan waktu, sebab kadang-kadang ada masa sakit, ada masa sibuk, maka bijak kalau pada waktu dengan kita babitkan dunia kita dalam dunia al-amri bil ma'ruf dan juga dengan al-yahni anil munkar. Kenapa? Sebab yang berumpun hanya dengan sepatah kata kebaikan yang kita sampaikan, tapi kita akan mendapatkan ganjaran pahala sejumlah bilangan orang yang beramal. Waladhdallin. Apa susahnya mengaminkan kunut imam pagi tadi itu? Abi ulas sedikit, belajar rajin, belajar semangat, hidupkan semangat, hilangkan rasa ego, hilangkan rasa segan dan malu. Daripada kita dipermalukan nanti di dalam kubur, kamu mengaji tapi kamu tidak amal, kamu belajar tapi kamu tidak mempraktekkan, kamu pakai serban putih dengan baju serban putih saja, tapi kamu tidak memberikan kebaikan kepada jamaah masjid. Kita nak berjasa kepada jamaah masjid, jasa kita seperti apa? Semalam saya sebutkan, kalau kita berjasa dengan mereka dengan bagi duit, kita tidak punya duit. Dengan tenaga kita tidak semuanya punya tenaga dan juga kemampuan, tapi kita boleh berjasa dengan sama-sama memberikan sokongan. Kenapa? Konsep-konsep mendapatkan sambutan.
Kenapa kaset-kaset ramai yang meminatinya? Padahal kadang-kadang itu hanya setakat berita dalam TV, tapi daripada semenanjung semuanya datang untuk pergi KL untuk menyaksikan persembahan daripada K-pop misalnya, atau dengan persembahan yang seumpamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab karena mereka ada semangat pada masa konsep penyanyi atau juga yang melakukan lagu-lagu yang mereka persembahkan itu dinyanyikan dengan joget, dinyanyikan dengan semangat, dan juga mendapatkan sambutan daripada penonton. Dengar, zalim kita kepada diri pribadi kita masing-masing. Mereka yang berbuat maksiat semangat dalam kemaksiatannya, tapi kenapa kita dalam kebaikan kita tidak punya mood dan tidak punya semangat dalam melaksanakan kebajikan? Jadi misal dalam ceramah politik, Masya Allah tabarakallah, mendapatkan respon daripada penonton, takbir, Allahu Akbar, semuanya takbir seperti itu. Lagu semuanya tepuk tangan, lambaikan tangan, semuanya menyanyikan. Suasana memang betul-betul meriah, suasana memang betul-betul menggugah. Tapi pada masa yang sama, kenapa kita tidak adil dalam dunia ibadah? Amin saja tidak terkeluar daripada mulut kita. Waladhdallin, Allahumma hdina. Ada 5 doa permintaan yang terpenting tadi itu daripada imam. Allahumma hdina fiman hadait. Bimbinglah kami bersama orang-orang yang Kau berikan bimbingan. Amin, sokong agar kita mendapatkan bimbingan hidayah. Di antara daripada asbab kenapa malas? Karena kita tidak mendapatkan bimbingan hidayah. Kenapa mulut tidak dapat dikemat-kemitkan? Karena mulut tidak mendapatkan bimbingan hidayah. Kenapa telinga dikebal sampai tidak mau mendengar kebaikan? Karena tidak mendapatkan hidayah. Kenapa dengan tangan itu curang, mengambil yang bukan kepunyaannya? Karena tangan tidak mendapatkan bimbingan hidayah. Kenapa dengan mata? Kenapa dengan hati? Kenapa dengan kedektatorannya? Padahal kamu apa sih kurangnya? Apa yang tak ada dalam kehidupanmu? Kau sudah punya segala-galanya. Duitnya kau punya, pasangan yang cantik kau juga punya, wibawa kau punya, jawatan kau punya. Tapi kenapa zalim? Kenapa diktator? Kenapa ada sekat kebaikan untuk umat? Itu karena kita tidak mendapatkan bimbingan hidayah. Jadi pada saat ada imam, sesiapa yang memohon hidayah, jangan tidak disokong dengan ucapan amin, artinya kabulkan ya Allah. Kalau ingin lebih teliti atau lebih rapi untuk kita menganalisa perkara yang berlaku, kenapa ada sekata-sekata dalam dakwah, kenapa ada sekata-sekata dalam pengajian. Semalam tu kawan bagikan kepada Abi, tas siapa yang kirim kawan dari sinilah secara pasti tauliah pembaharuan tauliah yang sudah berlaku sejak pada beberapa tahun yang lalu sampai kepada masa pengecualian. Kalau sudah keluar masa pengecualian berarti sudah tidak boleh lagi mengadakan pengajian di Seremban, macam tutuh bunyinya. Tapi ada dengan sebagian tempat, kenapa tauliah orang-orang itu kan perkara-perkara syirik, menyebarkan perkara-perkara tidak. Itu kita pastikan juga kita ikuti. Tapi kenapa ada sekat? Ini diantara daripada kesan Allahumma hdina fiman hadait. Bimbinglah kami sepanjang apa usia kita. Kalau pada waktu kita berikan tauliah kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkannya, berarti dengan kita mendapatkan asbab. Berarti dengan kita mempunyai beberapa jalur gemilang. Berarti dengan kita memiliki sarana untuk mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Kita duduk di office kita, tapi kita yang keluarkan tauliah, kita yang keluarkan perizinan, kita yang keluarkan kebenaran, pahala dari sejumlah sekian yang mendapatkan bimbingan petunjuk daripada penceramah tadi itu kita akan memperolehi la yanqusu min ujurihim syai'an, sedikit pun tidak berkurang daripada pahala mereka. Jadi seperti itu disokong. Jangan hanya setakat salat subuh saja. Salat subuh semangatnya harus hidup. Salat subuh aminnya pun juga harus hidup. Wa afina fiman afait. Afina, berikan keafiatan
kesian saudara-saudara kita yang sedang dilanda banjir di Aceh, di Sumatera, di Jakarta, kemarin juga di tempat kita tidak terkecuali Kedah dan juga dengan Kelantan dan juga dengan Terengganu-nya. Memang dengan kita berada di kawasan yang tinggi, tapi itu saudara-saudara kita, mereka untuk hadir ke masjid bersama kita dan pengajian, keadaan yang menimpa mereka itu membuat mereka bersusah payah untuk ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Oke, kalian sebagai wakil kepada masyarakat Palestina, wakil kepada masyarakat Gaza, wakil kepada masyarakat dunia yang sedang tertindas, yang tidak boleh hadir dalam melaksanakan salat berjamaah, laksanakan tugas kalian sebagai wakil itu dengan elok dan baik. Kalau tidak, kau menjadi wakil kami, tapi kau tidak bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kalian. Jangan sampai nanti dengan kita mengemis syafaat, pertolongan kepada mereka pada hari kiamat. Allah berikan kita keafiatan, kesehatan, ketenangan, ketentraman, tapi ternyata tenaganya habis kepada hal-hal yang negatif. Kenapa dengan masjidnya masih kosong? Kenapa dengan suraunya masih terbiar? Kenapa dengan majlis-majlis ilmu tidak berjalan dengan pesat? Itu yang terjadi pada pertanggungjawaban pertanyaan-pertanyaan ditanyakan. Rumusannya aminkan, minta kepada Allah dan diaminkan dengan serius. Allahumma hdina fiman hadain. Amin. Semuanya jangan takut. Takut kenapa? Di pondok, amin. Ke masjid, hilang aminnya. Macam seperti kalau di pondok ada burung, datang ke masjid, burungnya hilang. Jangan seperti itu. Kita bermuamalah dengan Allah bukan dengan masjid. Di masjid tidak ada amin, tetap dengan kita hidupkan budaya sunnah. Di mana saja kita berada, wa ana minal muslimin. Itu harus kita punya prinsip dan juga punya semangat seperti itu. Yang walaupun semuanya kafarah, yang walaupun semuanya orang kafir, yang walaupun semuanya penyembah berhala, tapi dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang kalau dikatakan kerdil, yang kerdil itu hanya penampilan. Ya kalau dikatakan kerdil itu hanya fisikal saja, tapi punya keberanian yang tidak dimiliki oleh sekian ramai daripada para sahabat Rasulullah SAW. Di khalayak orang kafir mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita hanya setakat amin saja tak keluar daripada mulut. Dengar isi maknanya apa saja. Allahumma hdina fiman hadait. Bimbinglah kami bersama orang-orang yang Kau berikan bimbingan. Kalau terbimbing berarti selamat. Kalau terbimbing berarti bahagia. Kalau terbimbing berarti surga balasannya. Amin, kabulkan ya Allah. Wa'afina fiman afait. Afiatkan mata kita masih belum sehat, sebab masih juga kita memandang sinis kepada orang lain. Mata kita masih belum sehat, sebab masih saja kita pandangkan kepada perkara-perkara yang terlarang. Afiatkan kami, sehatkan pandangan kami, sehatkan mulut atau ucapan kami, sehatkan pendengaran kami, sehatkan makanan dan minuman kami. Afiatkan kami daripada musibah, afiatkan kami daripada masyad. Itu patut diberikan sokongan. Amin. Jangan senyap. Kalau tidak, untuk apa dengan kita ke masjid melaksanakan salat berjamaah kalau kita tidak saling nasihat menasihati, saling lengkap melengkapi, saling sempurna menyempurnakan. Wa barik lana afina fiman afait wa tawallana, dan bimbinglah kami. Kita perlukan bimbingan daripada Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita tidak dibimbing, kita akan sesat, soset. Kalau tidak dapat bimbingan daripada Al-Maula Jalla Jalaluh, wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana. Yang walaupun baru dapat duit 2.000 ringgit, tapi selepas duit kita terima, taya pancit. Setakat taya saja boleh kita beli taya second, harganya 60 ringgit. Nih jadi bok, karena ganti. Setelah kita tanyakan sama Google, katanya yang second hand ada dalam 2.700. Hilang duit yang 2.000 tadi itu. Gaya-gaya kerajinan jerebok. Tuh, duit yang kita dapatkan tidak mendapatkan keberkatan.
keberkatan dengan duit, keberkatan dengan waktu, keberkatan dengan umur. Masya Allah, tabarakallah, banyak kebaikan-kebaikan yang kita sia-siakan. Kalau ingin jujur, jarak antara imam dengan sutra jangan lebih daripada 3 hasta. Itulah yang tergambarkan dengan mihrab baginda Rasulullah di Madinah. Jarak antara saf dengan saf jangan sampai lebih daripada 3 hasta, itu sudah betul. Tapi antara sejadah imam dengan sutra yang melindungi jangan sampai lebih daripada 3 hasta. Kebaikan. Amin sebanyak 5 kali, kebaikan. Amin 2 kali dalam patah imam, kebaikan. Selain daripada itu, zikir bersama, doa bersama. Selain daripada itu, mengingatkan kalau pada waktu dengan imam kesilap akan kita berikan teguran. Afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana, berkati segala pemberian yang kau berikan. Tidak hanya setakat itu, wa barik lana fima atait, wa qina, elakkanlah kami syarra ma qadait, daripada keburukan takdir yang kau tetapkan. Kalau kita memohon beramai-ramai, insyaallah negara kita akan terselamat daripada bencana. Jangan dikira Allah tidak melihat. Jangan dikira Allah tidak mendengar. Jangan dikira Allah tidak mengetahui. Di pelosok manapun, di ujung manapun, pada waktu berlakunya kemaksiatan dan kemungkaran, negeri itu akan terancam dengan bencana. Dan bencana, azab dan musibah yang menimpa, idza nazala amma, apabila menimpa akan mereba. Apabila menimpa akan terkena kita semuanya. Orang saleh akan terkena dampak negatif daripada musibah sebagaimana dengan orang yang melakukannya. Jadi karena itu jangan sampai dengan kita mengabaikan, membuang-buang kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Umur kita hanya sebatas 80 tahun, kita kembangkan dengan dakwah, kita kembangkan dengan nasihat, kita sambung dengan adallu alal khair, orang yang menunjukkan orang menaik kepada kebajikan, sama seperti dengan orang yang melaksanakannya, sedikit pun tidak berkurang daripada pahala ganjaran yang mereka dapatkan. Itu perbedaan muamalah kita dengan makhluk, muamalah kita dengan Allah. Muamalah kita dengan makhluk, persiapan mesin untuk bagi makan tidak lebih daripada untuk 10 orang, yang datang 30, akhirnya 20 tidak kebagian. Kita dengan Allah, kita baca Yasin 1 kali untuk orang tua kita. Ternyata pada malam hari itu kita hadiahkan untuk orang tua dan juga kepada muslimin, muslimat di seluruh dunia. Ada tidak kurang daripada dalam 13 triliun muslim dan muslimah mendapatkan ganjaran pahala Yasin dengan hitungan yang sama. Takkan itu tidak menggiurkan? Ingat, jangan sampai kematian yang akan menyedarkan kita. Kita tidak ingin kematian yang menyedarkan. Setelah mati baru insaf, setelah mati baru sedar, setelah mati menyesal. Kita inginkan kesadaran itu wujud daripada sekarang. Hidupkan amalan-amalan sunat, wujudkan semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Semangatnya ada, hikmahnya ada. Yang walaupun kemampuan untuk menghafal itu susah, kemampuan untuk ingat itu susah, tapi dia punya semangat. Allah akan melihat semangat orang yang bersemangat, itu akan menjadi asbab kita akan mendapatkan daya ingatan yang kuat insyaallah. Qala la yanqusu min ujurihim syai'a. Begitulah juga sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, yang mengajak orang ramai kepada dhalalah, haram jedah betul. Yang punya inisiatif untuk ajak orang bugil pada pagi hari berapa di Kampung Baru, Bitokit, dekat Kampung Baru juga, lanjutan daripada Kampung Baru lah. Situ 200 lebih. Kalau 200 itu mansaleh tak kisah. Tapi yang 200 itu ramai Melayu, yang profesional. Tuh kesan buruk yang kita tidak memberikan sokongan kepada permintaan permohonan kepada Allah dengan baik. Itu kesan negatif, kesan buruk.
daripada kita-kita yang tidak memberikan sokongan kepada permintaan yang baik. Sesaat yang minta kebaikan kepada Allah, kita sokong dengan amin. Arti daripada amin, kabulkan ya Allah. Tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qada'il, akan kami daripada keburukan takdir yang kau tetapkan. Dulu pada masa masih di Mesir, salah seorang kameramen daripada Jerman, dia pelawak beberapa orang saja, ajak orang ramai bergambar bersama secara bukil total bang, tak ada selai benang yang menutupi anggota tubuh. Dengan seruan tadi itu hampir tidak kurang daripada 4.000 orang. Sami'na wa ata'na, semuanya bukil. Jadi digambar daripada jauh, kan dalam 4.000 orang, kameramen dari sini penuh dataran, digambar. Dari sejumlah sekian yang tergambar tadi itu, ada juga yang rasa segan dan malu. Yang itu disimpan antara kedua kangkang, ada yang tutup dengan depan. Kalau memang ada rasa malu, kenapa bugil? Jadi kalau seandainya kamu gambar telanjang, udahlah kamu ambil kamera, pasang kamera depan tandas. Kamu mandi situ, pakai bikini saja. Untuk kamu seorang, dunia sendirian. Tapi kenapa ajak orang ramai untuk berbuat maksiat seperti itu? Kalau dia kamera untuk dia saja, dia bukan satu kesalahan, cuman juga jadi masalah nanti. Ada pernah dengan seseorang, udah jadi tuwanda, udah jadi upah. Jadi pada masa muda, selepas menikah, ingin meninggalkan suatu kenangan indah dengan pasangan. Entah itu malam pertama, malam ketujuh, kota kisah, yang secara pasti mereka rekam. Pada ini bukan bahasa kalian belum lagi. Jadi pada masa malam pertama dengan pasangan tadi itu semuanya di kamera, digambar, di video, direkam, diletak handphone, diletak kamera untuk menggambar pada waktu dia main dengan istrinya. Lepas itu untuk apa saja? Oh dipamer? Enggak. Dijual? Enggak. Disimpan. Jadi dokumentasi untuk memori masa lalu pada masa malam pertama dengan istri. Setelah punya anak cucu, tertonton sama anak cucu, tuan Allah tuan, astagfirullahaladzim, malunya luar biasa. Itu masalah. Afina fiman afait, afiatkan kami bersama orang-orang yang kau berikan keafiatan. Jadi seperti tadi itu, kalau seandainya dia sedang terbabit, paling hanya sakat dengan dosa kesalahannya yang dia tanggung. Tapi pada masa babit kan orang ramai, sejumlah yang terbabit sebanyak itu dosa kesalahan yang dia peroleh. Ada lu'anal khairi kafailihi, sebaliknya ada lu'anal syarri yang menunjukkan keburukan, sama seperti orang yang terbabit melaksanakannya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dua tugas utama kita sebagai seorang muslim: melakukan amar ma'ruf, mengajak orang kepada perkara ma'ruf, dan mencegah orang ramai daripada kemungkaran, daripada berbagai peristiwa. Kalau untuk ingkaril mungkar beda dengan an-nasihatu lillah. Nasihat eloknya secara berdua-duaan. Ada yang namanya nasihat, ada yang namanya amar ma'ruf, ada yang namanya nahi anil mungkar. Kalau ingkar terhadap perkara mungkar, Nabi kita ingkar secara spontan, secara langsung. Sahabat Nabi kita pakai cincin emas, tapi kita tanggalkan cincin emas itu, terus Nabi kita buang. Apakah itu kira kita tidak mencemarkan air muka kepada sahabat yang terbabit? Apakah tidak mempermalukannya? Benda itu Nabi kita lakukan sebagai satu peringatan kepada orang ramai. Begitu juga halnya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Nabi kita ingkar secara spontan. Afattanun anta ya Mu'adz. Pada waktu Sayyidina Mu'adz membaca surah Baqarah di waktu subuh, sehingga sampai ada di antara waktu Isya, sehingga sampai ada di antara daripada jamaah yang bermufarakah daripada imam. Itu ingkar secara spontan. Ingkar begitu kepada Sayyid Usama bin Zaid atas tauti hadin min hududillah.
pasti yang seperti itu akan mempermalukan dia secara pribadi. Jadi kalau kita analisa, kalau kita pelajari, yang terlarang nasihat kepada orang ramai, sedangkan yang kita masukkan itulah individu. Teguran kepada orang yang melakukan kesalahan itu tidak ada larangan kalau kita tegur di khalayak orang ramai, sebab sasarannya kepada orang banyak. Kalau tidak, kita tidak akan kecukupan waktu. Tiap masjid kita ingatkan, tolong ihdinas shiratal mustaqim, mim jangan nun, tolong dengan sutrahnya, tolong juga dengan sabnya. Kalau tidak, dengan kita di mana-mana dengan style yang sama, tapi pada itu dengan kita peringatkan di waktu khutbah, pada itu ketiga akan dapat didengar oleh orang ramai. Kembali, al-amru bil ma'ruf, memerintahkan perkara ma'ruf, wa nahyu anil munkar. Al-amru bil ma'ruf, oke, secara individu silakan, di hadapan orang ramai pun juga dipersilakan. Tapi ingkarul munkar, pada itu sahabat Nabi kita langsung duduk dengar. Pada itu Nabi kita datang ke masjid terus langsung duduk. Nantilah besok saja, nanti baru ditegur secara berdua-duaan, nanti mempermalukan dia. Tidak. Nabi kita tanyakan, as-shalaita? Hei, kamu yang masuk, apakah kamu sudah salat belum? Belum. Nabi kita bersabda, qum fasali, bangkit, sembahyang dulu. Sebelum sembahyang tahiyatul masjid, kamu jangan langsung duduk. Itu teguran di khalayak orang ramai. Bagaimanapun ceritanya, teguran secara langsung, teguran di khalayak orang ramai, itu diantara jadi pada perkara yang dianjurkan, perkara yang dibolehkan dalam agama. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Golongan yang disebutkan sebelumnya dengan yang menegakkan dua kewajiban, amar ma'ruf nahi munkar, wa ulaika humul muflihun. Itulah golongan yang akan beruntung nanti dunia dan akhirat. Yaqulul Habib sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran. Jelas dengan hadis itu, barang siapa di antara jadi pada kalian yang melihat perkara mungkar, fal yughayyirhu bi yadihi. Yughayyirhu bi yadihi di sini tidak tunggu besok. Kalau tunggu besok mungkarnya pun sudah berakhir. Orang lagi sedang minum arak, besoklah nanti baru kita nasihati. Orang lagi sedang berogol, tak apa, kita nasihat secara berdua-duaan. Itu konyol namanya. Bahasa kita haram jedah. Akhirnya ternodai marwah daripada seorang wanita tadi itu ketika dirogol pada waktu berlakunya pelecehan seksual. Pada waktu berlakunya pelecehan seksual. Apa dan kita tunggu besoklah nanti ya. Nanti biar minggu depan kita nasihat secara berdua-duaan. Kalau seandainya dengan kita tidak tegur secara seketika, perkara mungkar akan merebak secara seketika dan akan berlaku di depan mata kepala kita. Karena itu Nabi kita bersabda, man ra'a, barang siapa melihat suatu kemungkaran, fal yughayyirhu bi yadihi, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan mulutnya, kalau tidak mampu baru ikat dalam hati. Fadzalika adhaful iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala rji' fasalli fa innaka lam tusalli. Tuh, bukan mau menang tidak, tapi banyak dalil yang membuktikan Nabi kita ingkar secara spontan. Sebab mereka protes, mereka serang saya di situ hampir sama bahasanya karena menegur di khalayak orang ramai. Padahal tidak ditegur secara langsung, tegur setelah 2 hari kemudian. Yang pertama berkenaan dengan amin, berkenaan dengan mustaqim. Yang kedua berkenaan dengan bacaan pada hari Jumat. Subuh, pada kita ada pengajian, ada sama baca alif lam mim tanzil dengan hal ata. Tapi pada masa sama selepas main Jumat kita ada waktu makan, ada waktu rehat, waktu santai. Kenapa tak baca 2 surah yang dianjurkan oleh baginda? Kalau tidak baca pun 2 surah yang dianjurkan oleh beliau, 2 surah pilihan, surah Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun, bacalah sabih dengan hal ata. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tapi itulah setelah itu didengar oleh mereka-mereka yang tak tahu menahu, lagi sedang tidur nyenyak tadi itu terbuka mata, ikut protes juga, ikut komplain juga. Katanya itu hilangkan air mata orang.
air muka seseorang. Tak apalah buang air muka, tapi pada masa yang sama kita mendapatkan bimbingan yang terbaik daripada sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Oke, jujur, kalau seandainya pada masa kita keluar dari masjid ternyata ada orang yang geludah di kasur kita, atau ternyata ada dengan orang buang sampah sampai terkena kereta kita, itu kalau berlaku berkali-kali mesti kita protes, mesti kita komplain. Paling tidak dengan kita akan sampaikan kepada izin ke masjid. Itu kenapa ada dengan sebagian jemaah buang ludah secara sembarangan. Kalau ada yang parking secara tidak betul, itu akan disampaikan pada izin ke masjid dan juga akan diperingatkan pada jemaah semuanya. Hal-hal yang berkenaan dengan keduniaan kita, respon kita secara seketika. Tapi hal-hal yang menimpa kepada ibadah kita, kepada sembahyang kita tidak terlalu peduli. Perumpamaan yang pernah kita perumpamaan sederhana yang mudah kita pahami. Kalau pada waktu dengan pilot atau dengan driver kita, pada waktu membawa kita, terserah kereta mewah, kereta murah, kereta sedang, itu tak penting. Yang secara pasti pemandu bus kita tuh tidak mengenal yang namanya bunggol, yang namanya jembatan, yang namanya selikoh naik bus. Itu nanti 3 minggu ke depan baru kita nasihati. Setelah kita sampai ke jurang mati, terus kita baru nasihat. Nasihat secara spontan. Macam itu juga. Tidak sudah punggul, breaklah, perlahan-lahan, punggul. Tuh imam yang begitu toh, abang berapa lama boleh bertahan? Kalau punya pemandu pribadi, tak tahu bunggol, tak tahu jembatan, kereta tuh melompat. Oh, ini bukan sepeda bang. Ini kereta kita nih. Kalau patah apa tuh yang belakangnya tuh kita yang ganti. Ini bukan cerita
Tak disengaja, secara sengaja. Atau pada masa bungkul tadi itu, bungkul besar, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Silokan, apa tadi itu? Selikoh. Masih sukun lagi. Strict dapat dikendalikan. Kalau tidak, bicuran kita. Buktinya mana? Nabi kita, tadi saya lupa meneruskan. Pada saat sahabat Nabi kita yang sembahyang tanpa tumaninah, Nabi kita bersabda, irji fasalli, faida kalam tusalli. Sampai 3 kali Nabi kita suruh balik. Sahabat Nabi kita sembahyang tapi cara tidak betul. Terus pas sembahyang mengucapkan salam kepada baginda Nabi kita bersabda, kembalilah kamu sembahyang sebab kamu belum lagi sembahyang. Nabi kita tidak tunggu nanti sampai 3 kali berturut-turut. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Alasan-alasan kita, kesian sebab nanti kalau saja dia tersinggung, kesian itu nanti akan memalukan dia, kesian itu akan mencemarkan nama baiknya. Kenapa kita tidak kesian dengan agamanya? Kenapa kita tidak kesian dengan masa depannya? Kenapa kita tidak kesian kepada orang ramai? Kita kesiani imam sehingga kita tidak tegur, yang menyebabkan sembahyang makmum di belakang semuanya menjadi rusak. Itu kan hakikat salat berjamaah yang kita laksanakan. Masih tetap kepada yang di Masjid Putrajaya tempoh hari itu kesalahan imam dalam membaca Fatihah. Kita analisa, jarang-jarang imam salah pada waktu melakukan rukuk, i'tidal dan sujud. Jarang-jarang imam salah pada waktu melakukan duduk antara 2 sujud atau pada waktu membaca tasyahud. Mungkin juga karena kita tidak mendengar. Jarang-jarang kesalahan itu berlaku pada masa imam baca tasbih, tahmid dan takbir, tapi selalu berlaku dalam baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Terpindah daripada mim kepada nun. Kenapa itu berlaku? 1, sebab surah Fatihah selain daripada dia merupakan salah satu daripada rukun dalam sembahyang, dia adalah passwordnya Al-Quran. Semua isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, 114 surah dalam Al-Quran, 114 surah dalam Al-Quran itu ada terkandung di dalam surah Fatihah. Berarti semua doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu tercakup dalam doa ihdinas siratal mustaqim di dalam surah Fatihah. Selain daripada itu, qalqalah mantap, makharijul huruf bagus, waladdallin. Betul-betul 6 harakat semalam tuh. Tapi kenapa mustaqim rakaat yang kedua? Nah itulah ceritanya. Rupa-rupanya setan sudah kursus belajar fikih Syafi'i, di mana setan tahu yang namanya baca Fatihah itu rukun. Kalau rusak Fatihahnya, maka akan rusak sembahyangnya, rusak sembahyang imam, akan menyebabkan rusaknya juga sembahyang makmum. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita dapat memahami, kalau dengan seumpama ada orang beludah, seumpama ada orang yang pakai kita salah, dengan seumpama ada orang yang membanding kasut kita, itu kadang kita marah luar biasa. Tapi kita tidak problem. Kalau anak-anak bermain-main pada waktu kita sembahyang, bising sungguh sampai mengganggu kita pada waktu kita sholat. Jangan sampai sembahyang kita itu lebih murah daripada rumah, lebih murah daripada kereta. Jangan sampai lebih murah daripada kasut. Orang beludah di kasut saja kita marah. Tapi kenapa kita tidak ada respon marah, atau dengan kita memberikan suatu sikap ketidakrestuan kita dengan perbuatan yang semacam itu pada saat kesalahannya itu berlaku dalam urusan agama kita adalah masa depan kita masing-masing. Kita akhiri, wala tajassasu. Nah, dilarang mencari-cari kemungkaran yang tersembunyi.
ana al-As'adi. Ini pesan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza talabtum wa idza ra'aytum ikhtilafan, kalau pada tu kamu melihat perpecahan, pertelingkahan, perbedaan pendapat, fa'alaikum bisawadil a'dham, maka hendaklah kita bersama kumpulan yang terbanyak atau dengan kumpulan yang banyak. Ayat yang sebelumnya wala tajassasu, yang terlarang itulah tajassus. Itu kalau tidak memberikan dampak negatif kepada orang ramai. Kita tidak boleh tajassus untuk memastikan kesalahan yang tidak pasti. Tidak boleh tajassus untuk memastikan kemungkaran yang tidak terbukti. Jadi dengan kita mengintainya daripada tempat ke tempat, di mana dengan Syedina telah mendapatkan informasi seseorang terbabit melakukan kemungkaran. Jadi karena ingin pasti, maka dengan Syedina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu naik daripada pintu belakang tempat berkenaan. Setelah beliau naik daripada pintu belakang, ada riwayat tasawwara jidaran, naik daripada belakang tembok. Terbukti dengan Syedina Umar salah satu daripada masyarakat Madani, bukan Madani kita, masyarakat Madani telah terbabit melakukan 3 perkara. Yang pertama minuman, kedua khalwah, ketiga dengan perempuan. Jadi pada waktu Sayyidina Umar membawa perkara tadi itu ke mahkamah, atau pada waktu perkara itu dilaporkan kepada pihak berwenang, kepada qadhi, maka yang dituduh tadi itu menyatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kau saksikan aku berdua-dua dengan seorang perempuan, atau kau saksikan aku dengan minuman, kamu justru juga telah melakukan kesalahan yang sama. 3 kesalahan yang kau lakukan. 1, kamu masuk tanpa izin. Yang kedua, kau masuk ke rumahku itu dengan tasawwur al-jidar, dengan memanjat tembok rumahku. Kemudian yang ketiga kesalahanmu, kau tajassus dengan kesalahan yang kau lakukan. Ulama mengatakan yang semacam itu kita tidak boleh bertajassus kalau sifatnya pribadi. Tuntutan kepada kita bernasihat. Tidak boleh dengan kita menggunjing, atau dengan kita tajassus, mengintai-intai, mengikuti jejak langkahnya sampai kita tahu kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau kesan buruknya kepada umat, kepada orang ramai, maka dengan kita boleh lakukan perkara seperti itu. Jadi katakan saja ada penjahat berencana nak membom masjid, atau juga ada penjahat atau ada kumpulan-kumpulan tertentu akan menyebarkan dadah ke sana dan kemari. Itu dengan kita boleh tajassus. Jadi dengan kita jangan kita tunggu setelah ramai yang menjadi mangsa terbabit dengan nekop dan dengan morfin, atau juga dengan heroin dan juga dengan yang seumpamanya, baru dengan kita nak bertindak. Jadi tidak semua tajassus hukumnya haram. Tajassus yang dilarang kalau pada itu dengan kita